Mau nerima hadiah dari orang Islam atau non-Islam? Atau tadi bagaimana hukumnya menerima hadiah dari orang non-Islam atau hadiah Natal ya? Tergantung. Kalau kita lihat pada dasarnya kan boleh saja misalnya dihadiahin eh, sepatu misalnya kan, tas misalnya, ya boleh saja gitu. Cuman ya itu tadi, sebagaimana yang tadi udah disampaikan juga ada ketentuan-ketentuannya ya. Salah satunya yang paling penting kita ingat itu bahwa kalau misalnya memberikan hadiah itu tidak ada embel-embel ya, sesuatu atau misi sesuatu yang akan disampaikan gitu ya, atau mungkin ada nuansa-nuansa eh, agama agama di dalamnya gitu ya, atau lambang-lambang atau logo-logo agama gitu. Atau mungkin semacam ajakan-ajakan gitu ya untuk memeluk agamanya gitu. Karena ada juga beberapa kasus terjadi di lapangan ketika diberikan bantuan, nah, orang yang diberikan bantuan itu harus mengikuti kegiatan keagamaannya misalnya gitu ya. Nah, atau mungkin ada juga yang mengatakan Natal bersama misalnya. Itu juga tidak boleh ya dalam ajaran Islam ya. Nah, tapi selagi itu hal-hal yang biasa saja karena memang ada temannya, teman kantor misalnya gitu ya, atau tetangga yang memberikan hadiah itu. Selagi itu bukan hadiah yang ada kaitannya dengan masalah lambang agama atau ajakan-ajakan untuk memeluk agama tertentu misalnya, maka itu tidak boleh. Yang kedua, kalau misalnya dia makanan misalnya, makanan yang dibuat sendiri misalnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Nah, khawatirnya nanti ada eh, apa namanya, makanan-makanan yang tercampur dengan makanan-makanan yang tidak halal ya menurut Islam kan. Islam kan harus memperhatikan ya bagaimana makanan itu ya. Jangan sampai nanti eh, misalnya kirim makanan atau kue yang dibuat sendiri ternyata bejana atau wajan yang digunakan bekas masak makanan yang bukan makanan halal buat kita kan, misalnya dari babi misalnya. Itu juga perlu kita cermati kan. Tapi kalau misalnya ada makanan atau kue-kue yang dibeli di pasaran atau di toko kue pada umumnya itu nggak masalah gitu. Nah, tapi ini catatan gitu ya. Biasanya kalau saya perhatikan itu ada, itu tadi ada logo-logo, ada ornamen-ornamen eh, agamanya gitu. Nah, ini yang membuat dia itu tidak boleh juga sebenarnya ya gitu. Kalau menurut saya sih lihat dulu lah unsur-unsur yang tadi ada nggak gitu. Kalau misalnya itu terpenuhi dan itu ada masuk di dalamnya, maka kita tidak boleh menerimanya. Tapi kalau nggak ada unsur-unsur yang demikian, ya tidak ada unsur ornamen-ornamennya, lambang-lambang atau logo-logo atau ajakan-ajakan, ya kan, kayak itu boleh-boleh saja. Ini mengenai hadiah ya. Nah, ini respon saya tadi terhadap pertanyaan dari teman-teman ya. Kemudian ya sebenarnya apa sih perbedaan hibah, hadiah, dan sodakoh gitu ya. Kalau kita lihat kan mulai dari sedekah dulu ya. Sedekah itu kan artinya kan pemberian dengan sukarela ya. Pada dasarnya juga hadiah, hibah juga pemberian juga ya. Pemberian sukarela juga gitu pada orang yang berhak eh, menerimanya atau kepada seseorang yang ingin kita berikan gitu. Tapi kan kalau sodakoh itu biasanya kan tujuannya memang ada eh, landasannya ibadah ya. Beda mungkin dengan hadiah atau hibah tadi. Meskipun pada prinsipnya semuanya bisa mengandung ibadah gitu. Tergantung niatnya ikhlas nggak gitu. Karena Allah nggak gitu ya. Mengharap pahala dari Allah nggak gitu. Nah itu ya.
Jadi kalau sedekah tadi apa? Pemberian sukarela dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya, ya, tanpa batasan waktu dan jumlah gitu. Karena sedekah itu nggak perlu ditentukan jumlahnya kan, berapapun bisa dan boleh gitu. Beda sama zakat gitu ya, itu baru ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya. Tentunya syaratnya ikhlas ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Ya, jadi sedekah itu jadi memberikan bantuan atau pertolongan lah ya, berupa harta, eh, dengan harapan mengharapkan ridho dari Allah tanpa mengharapkan imbalan manusia gitu. Jadi sedekah itu bisa harta, uang, benda gitu ya. Sedekah rumah misalnya, sedekah saham, aset. Yang penting ada manfaatnya bagi orang banyak, bagi manusia yang kita berikan sedekah itu. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya, tujuan sedekah itu kan untuk kesejahteraan, kemaslahatan dan manfaat besar gitu ya. Itu sedekah itu. Itu banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang sedekah itu, ya. Tapi ada yang lebih hebat lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kataan yang baik, pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan perasaan si penerima. Itu juga nggak boleh ya. Sedekah tapi misalnya orang itu nggak suka diposting misalnya atau bikin videonya kan, karena seolah-olah merendahkan orang yang kita berikan sedekah itu. Nah, dia merasa malu karena ditonton orang banyak misalnya. Itu jadi dosa kan. Meskipun mungkin tujuan kita adalah syiar gitu ya, mengajak orang untuk bersedekah. Tapi kan tidak semua orang suka gitu ya. Bahkan ada satu video yang viral ya, awal-awalnya dia itu mau menerima gitu ya, tapi ketika ada kamera dia langsung menolak gitu ya dengan tegas gitu bahwa dia tidak butuh terhadap sedekah itu, terhadap barang itu. Bisa saja dia butuh ya, tapi karena memang menjaga harga harga martabat dan kehormatan dirinya ya, karena akan dikonsumsi ditonton orang banyak, akhirnya dia tidak mau menerima bantuan itu. Nah, ini perlu juga kita cermati ya. Apalagi misalnya pada konten kreator, YouTuber, kalau seandainya pun kita memposting ya orang-orang yang kita berikan sedekah itu, tentunya kita harus perhatikan gitu ya perasaannya gitu. Atau mungkin di wajahnya disensor dan lain sebagainya. Pada dasarnya kan boleh saja ya syiar, mengajak orang untuk berbuat baik gitu. Apalagi kalau orang lain melihat itu kan tertarik juga untuk melakukan kebaikan itu kan. Kebaikan itu, tapi kan tidak semua orang bisa menerima gitu. Mungkin harga dirinya dan lain sebagainya. Nah, ini sedekah. Jadi sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan bentuknya berbagai macam, asal sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan maslahat untuk orang yang kita berikan sedekah. Ya, sedekah bisa saja bentuknya uang, harta, atau mungkin saham atau benda-benda yang lain yang tentunya mengandung manfaat. Dan sedekah itu ya hukumnya sunnah ya, sunnah. Sodakoh ya, sodakatun. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ya istilah-istilah sodakoh itu. Dalam hadis juga ada, mana sodakatum mimma sodakoh. Tidaklah berkurang harta orang yang gemar bersedekah, kata Nabi. Nah, ini mengenai sedekah ya, kita anggap sudah clear. Nah, kemudian juga tadi hibah ya. Hibah itu kan artinya apa namanya, semacam pemberian ya. Pemberian perjanjian pemberian kepemilikan ya, sebuah harta benda kepada orang lain masa hidup gitu ya. Tanpa ada pertukaran, tanpa ada harapan untuk diganti gitu atau dibarter gitu. Jadi hibah ini juga eh, mirip kayak sedekah ya, yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan harta kepada orang yang menerimanya gitu ya.
Di hibah ini juga diartikan sebagai akal sempurna dengan aset yang dimiliki. Ya harus memiliki ya orang yang memiliki akal yang sempurna. Jadi nggak boleh orang yang memberikan hibah itu orang yang tidak berakal, yang tidak paham. Nanti pas dia kasih, dia minta lagi kan repot. Kemudian juga barang yang dihibahkan itu bisa harta, perabotan, apa saja yang dibolehkan gitu. Termasuk juga tanah ya dan gedung. Kemarin itu saya lihat PP Muhammadiyah itu mendapatkan hibah gedung dari Bank BCA di Jakarta itu untuk kantor PDM ya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta. Maka oleh karena itu hibah itu juga mendatangkan pahala ya. Jadi bisa saja bentuknya bukan harta. Hibah kekayaan itu surat-surat berharga juga saham dan sebagainya. Ya, maka kalau kita simpulkan bahwa hibah ini kan ya pemberian kepada seseorang yang masih hidup ya, tanpa mengharapkan imbalan kecuali hanya imbalan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hibah. Semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita mau menghibahkan sesuatu, ya itu sebenarnya juga perlu ada surat ya, pemberian hibah itu. Kalau sedekah nggak perlu. Tapi hibah ini perlu. Biasanya hibah ini kan juga tidak tanggung-tanggung ya. Hampir mirip kayak wakaf juga. Cuman pemanfaatannya beda. Jadi hibah itu juga mirip-mirip dengan sedekah ya. Cuman hibah ini sebaik mungkin untuk memastikan bahwa harus ada surat pemberian hibah tersebut agar kesepakatannya ya, agar nanti di kemudian hari tidak ada yang menuntut. Kalau sedekah itu beda. Terakhir tuh hadiah ya. Tahadu tahabu. Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi hadiah itu kan bisa bentuknya kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan ya, atau penyerahan harta benda ya, sesuatu yang kita miliki gitu ya kepada orang yang kita sukai. Hadiah ini biasanya pemberian apresiasi ya, imbalan. Tujuannya sebenarnya untuk menghormati orang atau menjalin persaudaraan gitu. Makin kita banyak memberikan hadiah, maka sebenarnya orang itu akan semakin cinta ya, akan semakin erat hubungannya. Jadi oleh karena itu apa sih perbedaan sedekah, hibah dan hadiah? Secara umum kalau kita lihat ya, tadi juga mungkin udah dijelaskan, Imam Syafi'i membagi pemberian pada seseorang itu menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan pemberian ketika orang mati itu ada wasiat ya. Yang kedua itu dilakukan saat masih hidup. Nah, itu yang dinamakan hibah tadi kan. Kalau udah meninggal misalnya ada pemberiannya itu eh, ditentukan wasiat namanya sepertiga dari harta. Jadi kalau masih itu kalau udah mati nanti ditunaikan ya wasiat itu. Tapi ada hibah. Hibah itu atau wakaf ya, itu diberikan semasa hidup gitu pelaksanaannya. Kemudian hibah merupakan pemindahan kepemilikan yang murni ya, sedangkan sedekah sunnah dan hadiah juga termasuk dalam kategori eh, sedekah juga sebenarnya ya. Nah, pada prinsipnya semuanya akan mengandung pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan antara hadiah dan hibah adalah hadiah melibatkan pemindahan sesuatu yang dihadiahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena itu hadiah tidak dapat digunakan dalam konteks kepemilikan properti ya, namun untuk benda-benda bergerak seperti pakaian ya dan sejenisnya, barang-barang misalnya mobil ya, semua hadiah dan sedekah dianggap sebagai hibah. Nah, ini juga menjadi penting nih. Hadiah dan sedekah dianggap semuanya sebagai hibah ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah beberapa hal ya, yang perlu kita cermati. Terakhir, mengenai hadiah biasanya diberikan dapat berupa barang ya. Ini hadiah atau hal-hal yang dianggap bernilai. Misalnya HP misalnya, memberikan hadiah HP atau cincin berharga kepada pasangannya, atau menghadiahkan rumah, mobil dan lain sebagainya.
Nah, inilah beberapa hal yang perlu dicermati sebagai tambahan ya, teman-teman, untuk diskusi kita ya. Mudah-mudahan bisa menambah dari wawasan kita bersama ya terkait dengan masalah eh, perbedaan sedekah, hibah dan hadiah, atau hadiah dan hibah. Jadi itu ya, perbedaan sedekah, hibah dan hadiah. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup saja. Karena mungkin ada muskom, silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau untuk organisasi IMM, monggo silakan bagi yang mau fokus untuk muskomnya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.